Assalamualaikum, halo kawan-kawan. Dalam video kali ini, saya akan membahas beberapa soal yang sering muncul pada tes CPNS di tahun sebelumnya. Untuk itu, kalian bisa simak soal dan pembahasan dalam video ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Saya akan memberikan waktu 3 detik untuk kalian bisa menjawabnya. Sebelum jawaban yang benar akan saya berikan. Tetapi sebelum kita mulai, saya akan memberitahu kalian informasi tentang tryout CPNS. Kalian bisa bergabung menjadi member kami di CPNS Online. Di CPNS Online ini, terdapat ribuan soal-soal prediksi yang kami berikan dan tiap minggunya akan mengadakan tryout untuk kalian bisa latihan mengisi soal-soal. Agar tidak canggung nantinya dalam mengerjakan soal-soal pada hari H tes CPNS. Dan kalian juga bisa mendownload soal dan pembahasannya untuk dipelajari pada waktu kalian santai. Link pendaftaran ada di deskripsi. Harga pendaftaran 140.000. Kalian cuma sekali daftar untuk selamanya, dan kalau kalian yang sudah mendaftar di CPNS tahun sebelumnya, tidak perlu mendaftar lagi. Buruan segera bergabung menjadi member kami. Oke, langsung saja kita mulai latihan soalnya. Banyak pendapat yang mengungkapkan bahwa masuknya Islam ke Indonesia selain abad ke-11 dan 13 adalah abad ke-7 sampai ke-8. Bukti yang memperkuat pendapat tersebut adalah kenyataan historis bahwa A. Angka yang tertera pada nisan Sultan Malik Al-Saleh menunjukkan abad ke-7. B. Temukan makam Fatimah binti Maimun di Leran Gersik. C. Marco Polo berpendapat agama Islam banyak berkembang di Sumatera semenjak jatuhnya Sriwijaya. D. Kawasan Nusantara dan masyarakat Nusantara telah menjalin hubungan dagang dengan India, Cina, Arab, Persia. E. Penduduk Nusantara sebagian besar masih berada pada tingkat rohani yang rendah. Jawabannya adalah D. Kawasan Nusantara dan masyarakat Nusantara telah menjalin hubungan dagang dengan India, Cina, Arab, Persia. Ditemukannya makam Fatimah binti Maimun merupakan bukti masuknya Islam ke Indonesia abad ke-11. Sedangkan nisan Sultan Malik Al-Saleh dan catatan Marco Polo sebagai bukti masuknya Islam abad ke-13. Sedangkan pada abad ke-7 sampai ke-8 masuknya Islam melalui jalinan hubungan dengan India, Cina, dan Arab. Jalinan sudah tercipta ketika masih berdiri Kerajaan Sriwijaya. Sumber dan bukti yang menunjukkan Perlak sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah A. Ramainya perdagangan di Kerajaan Perlak. B. Perlak sebagai salah satu bandar perdagangan terpenting sekitar abad ke-3 Masehi. C. Ditemukannya naskah tua bahasa Melayu dan bukti peninggalan bersejarah. D. Catatan Ibnu Battuta. E. Ditemukannya catatan dan cerita tentang kerajaan Perlak. Jawabannya adalah C. Ditemukannya naskah tua bahasa Melayu dan bukti peninggalan bersejarah. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai. Namun, dengan adanya bukti baru ditemukannya naskah-naskah tua berbahasa Melayu yang mengungkapkan keberadaan Perlak, dan bukti peninggalan sejarah seperti mata uang Perlak, stempel kerajaan, dan makam Raja Benoa. Pada tanggal 14 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah yang isinya tentang perubahan pemerintah. A. Presidensial menjadi pemerintah diktator. B. Presiden menjadi pemerintah demokrasi parlementer. C. Presidensial menjadi pemerintah demokrasi liberal. D. Diktator menjadi pemerintah demokrasi liberal. E. Diktator menjadi pemerintah parlementer. Jawabannya adalah B. Presidensial menjadi pemerintah demokrasi parlementer. Menghindari adanya anggapan bahwa pemerintah Indonesia bersifat diktator dan dalam rangka memperoleh pengakuan kedaulatan, maka pemerintah mengeluarkan maklumat tanggal 14 November 1945 yang mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Pelayaran dan perdagangan antar pulau di Nusantara pada abad ke-15 sampai ke-17 akan mempercepat proses integrasi bangsa Indonesia karena A. Mampu melahirkan dan mengembangkan kehidupan maritim bagi bangsa Indonesia. B. Masing-masing kerajaan yang ada membuka perwakilan dagangnya di kerajaan lain.
C. Mewujudkan kebersamaan bagi kehidupan para pedagang dari berbagai suku. D. Berhasil mewujudkan kebersamaan dalam melawan monopoli orang lain. E. Pelayaran dan perdagangan dilaksanakan oleh para pedagang Islam. Jawabannya adalah C. Mewujudkan kebersamaan bagi kehidupan para pedagang dari berbagai suku. Jaringan perdagangan dan pelayaran antar pulau di Nusantara terbentuk karena antar pulau saling membutuhkan barang yang tidak ada di daerahnya. Melalui perdagangan, maka pertemuan antar suku bangsa di Indonesia terjadi sehingga terjalin kebersamaan di antara mereka. Faktor utama pendorong lahirnya pergerakan nasional Indonesia adalah A. Pengaruh kemenangan Rusia terhadap Jepang tahun 1904 sampai 1905. B. Peran kaum bangsawan yang memperjuangkan kepentingan rakyat. C. Kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang diskriminatif pada masa Belanda. D. Adanya pembelaan untuk memperbaiki nasib bangsa oleh Multatuli. E. Angin kebebasan melalui politik pintu terbuka. Jawabannya adalah C. Kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang diskriminatif pada masa Belanda. Pergerakan nasional di Indonesia lahir karena dipengaruhi dua faktor utama, yaitu A. Faktor intern, lahirnya kaum terpelajar sebagai akibat positif dari pelaksanaan politik etnis. B. Faktor ekstrim, kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1904 sampai 1905, pergerakan nasional yang terjadi di Turki, India, dan Cina, kondisi politik ekonomi, dan sosial budaya yang diskriminatif pada masa Belanda. Seorang tokoh yang menggulirkan program Perestroika untuk meningkatkan perekonomian Uni Soviet adalah A. Lenin, B. Stalin, C. Mikhail Gorbachev, D. Leonid Brezhnev, E. Konstantin Chernenko. Jawabannya adalah C. Mikhail Gorbachev. Pada bulan Maret 1985, Mikhail Gorbachev diangkat menjadi Sekjen Partai Komunis Uni Soviet menggantikan Konstantin Chernenko yang sekaligus menghantarkan ke puncak kekuasaan di Uni Soviet. Programnya ialah Perestroika, restrukturisasi, dan glasnost, keterbukaan, untuk membawa Uni Soviet keluar dari stagnasi politik dan ekonomi. Setelah Perang Dunia I berakhir, perasaan anti kolonialisme dan imperialisme semakin kuat di kalangan rakyat Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan taktik pergerakan nasional Indonesia, yaitu A. Bercorak kooperatif, B. Lebih bersikap moderat, C. Bersikap netral dan mendapatkan simpati dari negara-negara lain, D. Bersikap radikal dengan taktik non-kooperasi, E. Partai-partai mulai bekerja sama dengan pemerintah Belanda untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Jawabannya adalah D. Bersikap radikal dengan taktik non-kooperasi. Pergerakan nasional dibagi dalam 3 kurun waktu. Yang pertama, masa awal pergerakan seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Insight Party. Kedua, masa radikal dengan ciri tidak bersedia bekerja sama dengan pemerintah Belanda seperti Perhimpunan Indonesia, PNI, dan PKI. Ketiga, masa modern dengan bersikap agak lunak dan mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Partai-partai pada masa ini seperti Pertindo dan GAPI. Latar belakang ditetapkannya tanam paksa di Indonesia oleh Van de Bosch terutama adalah untuk A. Menghentikan krisis ekonomi, B. Mengenalkan jenis tanaman baru, C. Meningkatkan hasil pertanian, D. Mengisi kas negara yang kosong, E. Meningkatkan perdagangan. Jawabannya adalah D. Mengisi kas negara yang kosong. Sekitar tahun 1830, negeri Belanda menghadapi keadaan ekonomi yang sangat buruk disebabkan terjadinya pemberontakan dari Belgia dan akibat perang di Penogoro yang memakan biaya. Untuk menyelamatkan negara dari kehancuran, Raja William I mengangkat Van de Bosch sebagai gubernur jenderal di Indonesia untuk bertugas mengisi kekosongan kas negara. Masa penjajah Jepang merupakan puncak dari penderitaan rakyat Indonesia sebagai bangsa yang dijajah. Namun, secara nasionalisme menimbulkan ikatan persaudaraan yang cukup kuat. Hal ini disebabkan oleh A. Para pemuda Indonesia diberi pelatihan militer untuk mempertahankan Indonesia. B.
Penderitaan rakyat akibat Romusa. C. Kehidupan rakyat yang semakin maju. D. Partai-partai yang bersedia bekerja sama dengan pemerintahan Jepang. E. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Jawabannya adalah E. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Untuk menarik hati rakyat Indonesia, pemerintah Jepang tidak melarang penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sistem komunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia pada akhirnya mampu mendorong rasa nasionalisme di kalangan rakyat. Selama penduduk Jepang di Indonesia, Kiai Haji Zainal Mustafa pernah melakukan pemberontakan terhadap Jepang dikarenakan A. Ketidakpuasan atas janji Jepang. B. Penderitaan rakyat akibat Romusa. C. Tidak bersedia melakukan Seikeire. D. Tidak adanya kebebasan rakyat dalam berorganisasi. E. Kiai Haji Zainal Mustafa dipaksa Jepang bertempur melawan NICA. Jawabannya adalah C. Tidak bersedia melakukan Seikeire. Kiai Haji Zainal Mustafa melakukan perlawanan terhadap Jepang di Tasikmalaya karena beliau tidak bersedia melakukan Seikeire, yaitu memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan membungkuk ke arah Tokyo. Itulah beberapa soal dan jawaban yang saya sampaikan. Untuk latihan soal lainnya akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Atau kalian yang sudah bergabung dengan member kami bisa melihat di website kami untuk melihat soal prediksi terupdate selanjutnya. Dan kalian bisa menulis di kolom komentar untuk pembahasan soal apalagi yang kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mengetahui lebih awal video yang kita upload selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.